Selamat siang, nama saya Natania Mayaswari. Saya akan mempresentasikan UAS Filsafat dan mengangkat tema aborsi. Jadi yang pertama, apa itu aborsi? Jadi aborsi atau abortus adalah berakhirnya kehamilan akibat keluarnya janin atau embrio dari rahim sebelum janin tersebut mampu bertahan hidup di luar rahim. Proses ini umumnya itu merujuk pada penghentian kehamilan sebelum usia 20 minggu dan dapat terjadi secara alami atau keguguran maupun disengaja. Jadi aborsi itu ada dua. Yang pertama ada aborsi spontan atau keguguran dan yang kedua ada aborsi buatan atau diinduksi. Kemudian dari aborsi ini ada banyak sekali konsep etika yang terlibat. Di sini ada 3. Yang pertama ada hak hidup atau right to life. Jadi setiap manusia itu memiliki berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Jadi si janin ini dia itu berhak untuk mempertahankan dan dipertahankan kehidupannya. Kemudian yang kedua ada hak atas tubuh atau bodily autonomy. Jadi seseorang itu memiliki hak untuk menentukan apa yang terjadi pada tubuhnya sendiri. Seorang ibu atau perempuan yang hamil itu juga memiliki hak untuk menentukan apa yang terjadi pada tubuhnya sendiri. Seperti itu. Kemudian ada nilai moral kehidupan. Kapan kehidupan manusia itu dianggap memiliki status moral yang harus dilindungi. Kemudian dari kasus aborsi ini ada juga beberapa analisis filsafat. Yang pertama ada utilitarianisme. Apa itu utilitarianisme? Utilitarianisme itu adalah menilai dampak bagi semua pihak. Aborsi itu dapat dibenarkan jika dia mengurangi penderitaan yang lebih besar. Seperti itu, mengurangi penderitaannya janin itu sendiri atau ibu atau perempuan dan juga keluarganya itu. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada deontologi. Jadi deontologi ini dia fokus pada kewajiban moral. Jika janin itu dianggap manusia, maka mengakhiri kehidupannya itu dianggap tidak bermoral. Jadi aborsi ini sangat disalahkan dan tidak bisa dibenarkan dari sudut pandang deontologi. Kemudian yang ketiga ada etika kebajikan. Atau etika kebajikan ini menekankan kebijaksanaan, tanggung jawab dan juga belas kasih. Keputusan moral itu harus mempertimbangkan konteks kehidupan secara menyeluruh. Seperti itu. Kemudian dari kasus aborsi ini pasti memiliki banyak perdebatan dan juga dilema moral. Mengapa menjadi perdebatan dan juga dilema moral? Karena melibatkan dua hak yang sama-sama penting. Yang pertama itu ada hak janin untuk tetap hidup dan juga ada hak perempuan untuk menentukan nasib tubuhnya dan juga kehidupannya dan juga masa depannya sendiri. Seperti itu. Lalu, apakah janin itu sudah dianggap manusia yang memiliki hak hidup? Apakah perempuan berhak juga menghentikan kehamilan yang tidak diinginkan? Mana yang harus diprioritaskan ketika dua hak tersebut ini itu bertentangan? Jadi ada beberapa argumen terkait aborsi ini. Ada argumen yang mendukung aborsi atau pro-choice dan juga ada argumen yang menentang aborsi atau pro-life. Jadi di argumen pro-choice ini itu kita bahas yang pertama ada hak atas tubuh. Setiap individu itu memiliki hak untuk menentukan apa yang terjadi pada tubuhnya sendiri. Dilihat dari perspektif utilitarianisme, jika kehamilan menyebabkan penderitaan besar bagi ibu, keluarga, atau anak yang akan lahir, maka aborsi dapat dianggap menghasilkan konsekuensi yang lebih baik. Aborsi ini juga dipandang baik gitu pada kasus-kasus tertentu, kasus-kasus khusus. Yang pertama ada korban pemerkosaan. Pasti tidak adil jika korban pemerkosaan dan juga janinnya itu hidup gitu. Jadi korban pemerkosaan ini pasti akan merasa terbeban secara moral, emosi, dan juga mungkin janinnya yang dipertahankan itu. Kemudian yang kedua, kehamilan yang mengancam nyawa ibu.
Kemudian yang ketiga ada janin yang mengalami kelainan berat yang tidak dapat disembuhkan. Kemudian ada argumen yang menentang aborsi atau pro-life. Jadi di sini dia ada yang pertama hak hidup janin. Janin itu dipandang sebagai manusia yang memiliki hak hidup sejak pembuahan atau sejak tahap awal perkembangan. Dilihat dari perspektif deontologi, mengakhiri kehidupan manusia itu dianggap salah secara moral terlepas dari konsekuensinya. Kemudian yang ketiga, nilai kehidupan manusia. Setiap kehidupan itu dianggap berharga dan juga harus dilindungi. Kemudian kesimpulan yang dapat saya berikan dari presentasi hari ini, aborsi itu merupakan dilema moral yang kompleks karena mempertemukan hak hidup janin dengan hak perempuan atas tubuhnya sendiri. Tidak ada jawaban yang sepenuhnya akan diterima oleh semua pihak karena masing-masing didukung oleh landasan moral dan juga filosofis yang kuat. Lalu posisi dan juga tanggapan saya atau pandangan saya terhadap aborsi ini adalah dapat dijadikan pilihan aborsi itu namun dalam kondisi-kondisi tertentu. Contohnya mungkin seperti mengancam nyawa ibu tadi, kehamilan akibat pemerkosaan, atau kondisi medis berat pada janin. Jadi aborsi itu tetap dapat dipertimbangkan secara etis dengan mempertimbangkan kesejahteraan semua pihak. Pendekatan yang paling tepat adalah menggabungkan penghormatan terhadap kehidupan dengan empati terhadap kondisi nyata yang dihadapi oleh perempuan. Seperti itu. Terima kasih.